warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari laporan kami dari kelompok 2B dengan tema Korporasi Oplosan Beras. Dimulai dari saya, yaitu saya Furniture Yundekinanti dengan NIM akhir 79. Saya Ruth Novelita dengan NIM akhir 078. Saya Putri Cantik dengan NIM akhir 80. Saya Fasya Kana Putri dengan NIM akhir 81. Saya Yoga Wirtama Widayat dengan NIM akhir 077. Berikut presentasi dari kami. Jadi yang pertama adalah latar belakang. Jadi beras merupakan kebutuhan dasar strategis di Indonesia yang memiliki nilai sosial dan ekonomi tinggi. Sehingga isu oplosan beras ini berdampak serius pada kesehatan, keamanan, dan kepercayaan publik. Nah, di era digital, penyebaran informasi yang sangat cepat tanpa validasi memadai seringkali memicu krisis komunikasi dan spekulasi liar akibat ketidakpastian informasi. Nah, dalam kondisi ini, masyarakat secara psikologis akan mencari informasi untuk mengurangi ketidakpastian. Nah, sehingga peran strategis public relations menjadi sangat krusial untuk mengelola hubungan, menyampaikan fakta akurat, dan memulihkan reputasi perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dan terukur. Oke, selanjutnya model dan teori yang kami gunakan dalam menganalisis laporan ini. Yang pertama, teorinya. Pertama ada teori relationship management theory. Jadi teori ini fokus pada hubungan jangka panjang dan antara perusahaan dan publik. Nah, dalam konteks krisis kasus beras oplosan yang rusak itu bukan cuma citra tapi juga kepercayaan. Nah, tujuan utama dari teori ini tuh untuk memulihkan hubungan, bukan sekedar klarifikasi. Jadi dalam penggunaan teori ini, perusahaan harus menunjukkan itikat yang baik, konsisten dalam tindakan, serta membangun kembali kepercayaan secara bertahap. Oke, selanjutnya ada uncertainty reduction theory. Dan di teori ini menjelaskan bahwa saat publik nggak punya informasi yang jelas dari korporasinya langsung, biasanya publik akan cenderung mencari info sendiri, percaya kepada rumor, dan jadi semakin cemas. Nah, untuk solusinya, perusahaan harus cepat memberi informasi, transparan, dan konsisten. Oke, tujuannya untuk mengurangi ketidakpastian supaya rumor nggak berkembang liar dan semakin marak. Yang ketiga, ada teori open system theory. Nah, di teori ini perusahaan perusahaan itu sebagai sistem terbuka yang terus berinteraksi dengan lingkungan. Artinya perusahaan nggak bisa cuek terhadap krisis yang terjadi. Perusahaan juga nggak bisa cuek terhadap opini publik. Nah, perusahaan juga harus responsif terhadap kritik, isu, dan feedback. Nah, dalam kasus ini, reaksi publik itu sebagai input dan respons dari perusahaan itu sebagai output. Nah, kalau perusahaan nggak responsif, bisa publik tuh atau konsumen tuh bisa kehilangan kepercayaan, dan jadinya ini bisa memengaruhi keberlangsungan bisnis. Oke, itu dia 3 teori yang kami gunakan. Selanjutnya ada 2 model yang kami gunakan dalam laporan ini. Yang pertama ada model public information. Nah, model ini tuh fokusnya kepada penyampaian informasi yang cepat dan faktual di awal terjadinya krisis. Tujuannya untuk menghentikan spekulasi, memberikan kejelasan sejak awal, dan biasanya itu dilakukan lewat pernyataan resmi atau press release, dan juga bisa juga dengan konferensi pers. Nah, kuncinya tuh harus cepat, akurat, dan sebenarnya gitu, berbasis fakta. Yang kedua ada model two-way symmetrical. Ini model yang secara komunikasi secara dua arah. Di sini perusahaan nggak hanya bicara atau memberikan informasi yang sebenarnya, tapi juga mendengarkan publik. Terus perusahaan juga harus membuka dialog bersama publik dan juga mencari solusi bersama yang paling tepat. Tujuannya untuk membangun mutual
understanding dan juga memulihkan reputasi secara jangka panjang. Jadi perusahaan tuh bukan sekedar membela diri, tapi juga membangun kembali hubungan yang seimbang. Oke, jadi itu tadi di 3 teori dan 2 model yang kami gunakan. Jadi di awal krisis kita pakai model public information dan teori uncertainty reduction, dan saat respon sudah berlanjut kita pakai sistem teori open system tadi, dan untuk tahap pemulihan kita menggunakan teori relationship management dan model two-way symmetrical. Sekian. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada rasionalisasi pemilihan teori dan model. Dalam menganalisis krisis korporasi kasus oplosan beras, laporan ini menggunakan pendekatan multiperspektif. Hal ini dilakukan karena krisis komunikasi tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu sudut pandang saja. Berikut adalah rasionalisasi penggunaan teori dan model tersebut. Yang pertama ada relationship management theory, yaitu memulihkan trust dan komitmen konsumen. Kasus beras oplosan merupakan ancaman langsung terhadap brand integrity, yaitu teori ini dipilih sebagai landasan untuk memulihkan dimensi kepercayaan atau trust dan komitmen yang retak antara perusahaan dengan konsumen. Yang kedua ada uncertainty reduction theory, untuk mengurangi kecemasan publik melalui informasi yang valid. Dalam krisis pangan, publik berada dalam kondisi psikologis yang cukup rentan dan penuh akan kecemasan. Teori ini digunakan untuk membedah bagaimana strategi komunikasi. Perusahaan harus mampu menjadi penawar dalam ketidakpastian atau yang tadi kita sebut uncertainty. Yang ketiga ada sistem teori, yaitu open system theory yang kita pakai. Teori ini harus adaptif terhadap stakeholder dan lingkungan. Organisasi mendapat pandangan sebagai sistem terbuka yang saling ketergantungan dengan lingkungan. Teori ini dipilih karena penanganan krisis ini melibatkan banyak stakeholder, yaitu media, pemerintah, lembaga, dan konsumen. Perusahaan dituntut untuk responsif terhadap masukan atau input dari lingkungan agar dapat melakukan penyesuaian kebijakan internal demi keberlangsungan organisasi atau output. Yang terakhir ada public information dan two-way symmetrical, yaitu kombinasi komunikasi cepat dan dialog jangka panjang. Selanjutnya adalah investigasi internal dan validasi fakta. Yang pertama ada audit distribusi, yaitu identifikasi sumber oplosan. Sesuai dengan sistem teori, PR berkoordinasi dengan bagian produksi dan logistik untuk memetakan di mana saja titik pengoplosan tersebut terjadi. Apakah masalah ini muncul dari oknum dalam pabrik atau terjadi di rantai distribusi pihak ketiga. Selanjutnya ada validasi data ilmiah untuk mengurangi ketidakpastian, yaitu uji laboratorium independen. Menerapkan prinsip uncertainty reduction theory di level manajemen agar PR mendorong dilakukannya uji laboratorium independen terhadap stok beras. Data hasil uji inilah yang menjadi bahan utama PR dalam berbicara kepada media. Yang terakhir ada sinkronisasi narasi internal, di mana kita mencegah miskomunikasi karyawan. Sebelum publik mengetahui hasil uji laboratorium, seluruh karyawan harus diberikan pemahaman yang sama mengenai fakta yang telah ditemukan. Hal ini dilakukan agar tidak ada kebocoran informasi yang simpang siur dari pihak internal yang menjadi bumerang bagi perusahaan. Kemudian ada analisis publik internal. Strategi komunikasi internal dirancang sebagai respons atas munculnya tudingan bahwa produk beras perusahaan merupakan beras oplosan, yang tidak hanya berdampak pada citra eksternal, tetapi juga berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan karyawan. Dalam menghadapi situasi ini, perusahaan tidak hanya berfokus pada klarifikasi pada publik luar, tetapi juga memastikan bahwa seluruh karyawan memiliki pemahaman yang sama terhadap kondisi yang sedang terjadi. Mengacu pada teori sistem open system, perusahaan dipandang sebagai sistem yang harus menjaga stabilitas internal agar operasional tetap berjalan optimal selama masa krisis. Lebih lanjut, perusahaan mengimplementasikan teori dan model public relation sebagai strategi komunikasi internal melalui berbagai langkah, seperti internal briefing,
penyediaan fak internal, serta pembukaan berbagai saluran komunikasi resmi bagi karyawan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas internal organisasi. Oleh karena itu, penggunaan teori public relation menjadi landasan penting agar setiap langkah komunikasi yang dilakukan tidak bersifat spontan, melainkan berdasarkan analisis terukur dan sistematis. Dengan demikian, strategi yang dijalankan mampu memperkuat fondasi internal sekaligus mendukung efektivitas komunikasi eksternal. Untuk itu, beberapa pendekatan teori PR diimplementasikan sebagai berikut. Yang pertama ada reduksi ketidakpastian karyawan. Praktisi PR mengurangi ketidakpastian karyawan dengan memberikan informasi yang cepat, jelas, dan terpusat terkait tudingan beras oplosan. Praktisi PR mengadakan internal briefing maksimal 1 kali 24 jam setelah isu muncul untuk menjelaskan fakta, posisi perusahaan, serta arahan komunikasi. Selain itu, praktisi PR menyediakan fak internal dan media komunikasi resmi agar karyawan tidak mencari informasi dari sumber yang tidak valid, sehingga tercipta keseragaman pemahaman di dalam organisasi. Yang kedua ada internal trust building. Praktisi PR membangun dan menjaga kepercayaan karyawan melalui komunikasi terbuka dan empatik. Manajemen menyampaikan pesan langsung yang menegaskan bahwa tudingan beras oplosan tidak benar serta didukung oleh data yang valid. Selain itu, perusahaan membuka ruang dialog internal agar karyawan dapat menyampaikan kekhawatiran sehingga kepercayaan dan loyalitas terhadap perusahaan tetap terjaga. Yang ketiga ada karyawan sebagai brand ambassador. Perusahaan memberdayakan karyawan sebagai perpanjangan komunikasi dengan membekali mereka dengan key message terkait klarifikasi isu beras oplosan. Praktisi PR memberikan panduan mengenai informasi yang boleh dan tidak boleh disampaikan, serta mendorong karyawan untuk menyebarkan informasi resmi perusahaan secara bijak. Dengan demikian, karyawan berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang benar dan dapat membantu meredam persepsi negatif di masyarakat. Kemudian, strategi komunikasi publik eksternal. Strategi komunikasi eksternal dirancang sebagai respons atas munculnya tudingan bahwa produk beras perusahaan merupakan beras oplosan yang secara langsung berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan merusak citra perusahaan. Dalam menghadapi situasi krisis ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk memberikan klarifikasi, tetapi juga mengambil langkah komunikasi yang cepat, terarah, dan berbasis bukti guna meredam spekulasi yang berkembang di masyarakat. Praktisi PR secara aktif memetakan isu yang beredar, mengidentifikasi kekhawatiran utama publik terkait keamanan produk, serta menyusun pesan yang menekankan pada transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Lebih lanjut, perusahaan mengimplementasikan strategi komunikasi eksternal melalui berbagai strategi, seperti pernyataan resmi kepada media, publikasi hasil uji kualitas produk, serta interaksi langsung dengan konsumen melalui platform digital. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membangun kembali kepercayaan publik secara bertahap. Oleh karena itu, penggunaan teori dan model public relation menjadi landasan penting agar setiap langkah komunikasi yang dilakukan tidak bersifat reaktif semata, melainkan didasarkan pada analisis yang terukur dan sistematis. Dengan demikian, strategi yang dijalankan mampu merespons dinamika lingkungan secara responsif sekaligus berkontribusi pada pemulihan citra perusahaan. Untuk itu, beberapa pendekatan teori PR diimplementasikan sebagai berikut. Yang pertama, reduksi ketidakpastian publik. Praktisi PR berperan penting dalam membangun kembali kepercayaan publik melalui komunikasi yang konsisten, transparan, dan berbasis data, terutama ketika muncul tudingan beras oplosan yang menimbulkan kebingungan serta kekhawatiran di masyarakat. Dalam situasi ini, praktisi PR secara aktif mengurangi ketidakpastian dengan menyampaikan informasi yang jelas mengenai keamanan dan kualitas produk.
Praktisi PR merilis pernyataan resmi maksimal 1 kali 24 jam setelah isu muncul, menyertakan hasil uji laboratorium dari lembaga independen seperti pengujian kadar air, kualitas beras, dan keaslian varietas, serta memproduksi dan menyebarkan konten edukatif berupa video gambaran sekilas proses produksi dan penggilingan hingga pengemasan melalui media sosial. Selain itu, praktisi PR juga memberikan pembaruan informasi secara berkala terkait perkembangan investigasi dan dari isu yang beredar melalui beras oplosan untuk memastikan publik terus memperoleh informasi yang akurat. Kemudian ada restorasi hubungan. Praktisi PR mengimplementasikan model komunikasi dua arah dengan tujuan mencapai kesepahaman bersama antara perusahaan dan publik. Dalam pendekatan ini, praktisi PR juga tidak hanya menyampaikan informasi satu arah, tetapi juga secara aktif membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat. Implementasi utamanya dilakukan melalui penyelenggaraan konferensi pers, di mana praktisi PR menyampaikan klarifikasi resmi terkait tudingan beras oplosan dengan didukung penjelasan proses distribusi. Dalam forum ini, praktisi PR juga secara terbuka menanggapi pertanyaan dari media sebagai representasi publik. Selain itu, praktisi PR memanfaatkan fitur live di media sosial seperti TikTok Live atau Instagram Live untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, menjawab pertanyaan secara real time, serta menjelaskan isu secara lebih transparan dan lebih mudah dipahami. Dalam kedua forum tersebut, PR tidak hanya sekedar membantah tudingan tersebut, tetapi juga menyampaikan komitmen berupa jaminan bahwa apabila tudingan tersebut benar, perusahaan siap bertanggung jawab melalui langkah konkret seperti penarikan produk atau recall, penggantian kepada konsumen, serta evaluasi menyeluruh terhadap proses produksi sampai dengan pemberhentian karyawan yang terbukti terlibat dalam kecurangan tersebut. Model komunikasi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun tidak bersifat satu arah, melainkan dialogis, terbuka, dan berorientasi pada solusi. Selanjutnya ada tanggung jawab dan transparansi. Perusahaan mengimplementasikan prinsip tanggung jawab dan transparansi dengan menunjukkan tindakan nyata dan dalam merespon isu yang berkembang. Praktisi PR tidak hanya mengelola komunikasi, tapi juga memastikan bahwa perusahaan bertindak secara terbuka dan akuntabel. Perusahaan melakukan audit menyeluruh terhadap rantai pasok, mulai dari petani, proses penggilingan, hingga distribusi, lalu mempublikasikannya ringkasan hasil audit tersebut kepada publik, dan bisa juga ditambahkan dengan mempublikasikan standar operasional prosedur atau SOP dari perusahaan agar publik dapat secara mandiri menyesuaikan audit dengan SOP yang berlaku. Dari penjelasan yang teman-teman sudah sampaikan sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan bahwa kesimpulannya adalah krisis beras oplosan harus ditangani sebagai tantangan komunikasi yang mengutamakan transparansi dan empati, bukan sekedar masalah operasional semata. Perusahaan wajib menyampaikan informasi berbasis data secara cepat untuk menghilangkan kebingungan pada publik, sekaligus membangun kembali kepercayaan melalui dialog dua arah yang jujur dan terbuka. Pada akhirnya, keberhasilan pemulihan reputasi sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam menyelaraskan fakta yang akurat dengan cara penyampaian yang secara manusiawi agar hubungan jangka panjang antara korporasi dan masyarakat tetap terjaga. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.